بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. أما بعد, pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah kembali haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, berikut kita semua sebagai umatnya. Semoga kita pun nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Saat ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam yang diiringi dengan nikmat sehat wal afiat dan didampingi dengan nikmat kesempatan sehingga pada saat ini kita mampu berkumpul bermuajahah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu menuntut ilmu yang alhamdulillah saat ini telah hadir bersama kita, yaitu Buya Asbi Abu Fayrus yang insyaallah beliau akan mengisi materi kajian pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Abuya yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir untuk mengisi materi kajian di pagi hari ini. Dan terima kasih pula kepada jemaah semuanya atas meluangkan waktunya untuk hadir di kajian pagi hari ini, dan mohon maaf kepada jemaah sekalian atas segala kekurangan. Semoga jemaah sekalian membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bagi DKM Masjid Nurul Hidayah. Baik jemaah sekalian, untuk mempersingkat waktu akan kita segera mulai acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita awali acara kita di pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan hati dan pikiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan pemahaman yang luas dalam menuntut ilmu. Ada hadhihi niyyah wa ada kulli niyatin wa maqsudatin salihah li ridha'illahi la hadrati nabil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatil qabul. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Baik jemaah sekalian, selanjutnya akan kita
dengarkan dan kita simak dan kita pelajari materi kajian di pagi hari ini, insyaallah yang bertema, materinya adalah Tasawuf Ibnu Taimiyah yang akan disampaikan oleh Abuya Asbi Abu Fairuz. Kepada beliau waktu dan tempat, falyatafaddal mashkuran. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Yang saya hormati DKM Masjid Nurul Hidayah dan semua jamaah Masjid Nurul Hidayah, semoga kita mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan juga hidayah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam bentuk doa, ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, biasanya kebiasaan masyarakat Indonesia di akhir pekan itu kalau enggak jalan-jalan di akhir pekan itu mengaplikasikan kaum berbahannya. Kalau waktu duha biasanya tidur. Tapi alhamdulillah masih ada semangat ya. Apalagi kalau yang bangunnya subuh, habis itu biasanya tidur lagi. Kalau sudah menjadi kebiasaan itu repot. Mudah-mudahan kita membiasakan dengan hal-hal produktif, termasuk salah satunya adalah kajian ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang mengisi kajian saat ini adalah Abuya Dr. Ar-Razi Hashim. Kebetulan semenjak 2 hari lalu beliau di Lampung ya, ada tugas dari guru beliau, diminta oleh guru beliau untuk mengisi kajian di sana. Dan terpaksa beberapa jadwal beliau mohonkan untuk dimaafkan, terpaksa mencancel. Akhirnya selalu saya diminta oleh beliau kalau sudah beliau mepet, kalau kondisi waktu atau bentrokan jadwal dan beliau tidak bisa memenuhi, biasanya diberikan ke saya. Saya sahabat beliau, satu guru, satu kampus, dan satu pesantren. Sahabat sejak 2005, satu bantal, satu tikar, satu kasur. Bedanya beliau jauh melesat ilmunya, berkahnya melesat. Kalau saya termasuk kaum yang pemalas juga. Kalau membaca buku enggak seperti beliau. Kalau Buya Razi Hashim itu membaca buku dulu sebelum sekarang jadi sibuk, itu hari-harinya buku dan buku. Makan, buku, sholat, ngaji, bikin artikel, makalah, buku lagi. Jadi kalau saya masuk ke kamar beliau itu isinya buku. Bahkan ada buku-buku yang berjilid-jilid itu beliau tamat bacanya. Jadi yang Bapak saksikan Abuya Razi Hashim itu adalah hasil berkah panen yang beliau usahakan dahulu. Bukan tiba-tiba seperti saat ini.
Alhamdulillah, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke masjid ini untuk memberikan kajian Aqidatul Awwam. Saya sengaja banting setir sedikit, temanya bukan tema Aqidatul Awwam karena saya biarkan itu Bu Ar-Razi aja yang menangani. Meskipun waktu S1 saya jurusan akidah, tapi karena Bu Ar-Razi yang memulai, maka biarlah Bu Ar-Razi yang memegang kajian Aqidatul Awwam. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan jin dan manusia dengan tujuan untuk berubudiyah kepadaku. Oleh Imam Abdullah bin Abbas ditafsirkan liya'buduni liya'rifuni, untuk mengenalku. Karena orang yang berubudiyah kepada Allah jika tidak mengenal, maka dia akan merasakan susah dalam menjalankan ibadah. Dia akan merasakan malas beribadah karena dia tidak kenal siapa yang diibadahi. Mengapa antar dua orang yang saling kenal, apalagi saling mencintai, begitu ringan bagi salah satu mereka untuk berkhidmat kepada salah satunya, untuk melayani salah satunya? Mengapa? Karena kenal. Mengapa seseorang begitu berat beribadah? Karena tidak kenal siapa yang disembahnya. Baik itu orang yang masih muda, masih remaja, sudah dewasa, bahkan hingga tua. Jadi terkadang rasa malas itu bukanlah bawaan. Terkadang rasa malas itu karena faktor kita tidak menggali potensi-potensi yang ada dalam rohani kita. Karena sejatinya ruh kita sudah kenal Allah. Ruh kita sudah kenal Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Allah mengikatkan janji dengan ruh kita semua. Bukankah itu Rabb kalian? Lalu semua ruh termasuk ruh kita bersaksi, benar ya Allah. Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb kami. Artinya dahulu di ruh kita semua sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki spirit, memiliki semangat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika diturunkan kepada dunia, maka muncullah rasa malas itu karena hijab-hijab manusia, karena hijab fisiknya, karena hijab syahwatnya. Oleh sebab itu, bagaimana cara Allah menarik seorang hamba untuk dekat, untuk kembali kepadanya? Maka Allah bukakan 3 pintu. Apa 3 pintu itu? 3 pintu itu tersuratkan, terucapkan oleh Rasulullah ketika beliau ditanya oleh Sayyidina Jibril tentang 3 komponen agama yang disebut dengan sulasi ad-dini. 3 komponen agama yang kita kenal dengan iman, yang kita kenal dengan Islam dan ihsan. Kalau boleh dilukiskan, tadi ditanya sama Pak Syah mau pakai papan tulis kan? Oke lah, pakai papan tulis. Jadi ketika Sayyidina Jibril bertanya kepada Rasulullah, mal iman wa mal Islam wa mal ihsan, itu sebetulnya bentuk segitiga, Bapak. Segitiga yang tak bisa dipisahkan dalam agama ini. Ada di situ Islam, ada di situ iman, terakhir ihsan. Jadi ini 3 hal ini nggak bisa dipisahkan. Iman, Islam dan ihsan itu nggak bisa dipisahkan. Iman itulah yang terwakili dalam kurikulum akidah. Iman itulah yang terwakili dalam bentuk kurikulum akidah. Keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala
tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang akhirat, tentang segala macam yang gaib, kita wajib meyakininya dan itu memang ada. Kemudian yang Islam terwakili atau terkurikulumkan dalam bentuk fikih. Terkurikulumkan dalam bentuk fikih. Hukum-hukum Islam. Yang pertama, kunci utamanya adalah syahadatain. Yang kedua, ubudiyah salat sampai nanti ibadah haji. Yang terakhir itulah yang sering dianggap tabu oleh banyak umat muslim. Padahal sejatinya sudah menjadi jati dirinya sejak awal. Apa itu? Ihsan. Ihsan ketika dikurikulumkan oleh para ulama disebut dengan tasawuf. Jadi tasawuf itu bukan barang lain, sesuatu yang berada di luar diri kita. Bukan, tasawuf itu sudah ada di dalam diri kita semenjak kita lahir, bahkan semenjak ruh itu dimasukkan ke dalam diri kita. Jadi jangan pernah kita mengira tasawuf itu adalah barang asing yang tiba-tiba diajarkan oleh orang tak dikenal, oleh ulama-ulama tak dikenal. Tasawuf itu sudah merupakan bawaan seorang hamba. Dia bukan barang asing. Karena tasawuf itu isinya adalah akhlak. Mau kita berakidah, apakah kita mau berfikir, tapi kita punya akhlak? Apa gunanya kita berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, fikihnya mau fikih langsung kepada kitab dan sunnah, mau berfikihnya dengan mazhab, tapi akhlaknya enggak ada, apa gunanya? Al-Islamu husnul khuluq. Islam itu baiknya akhlak seseorang. Dan Rasulullah juga bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang dulu belum sempurna. Itulah sisi tasawuf. Rasulullah tidak hanya mengajar bagaimana cara mentauhidkan Allah, Rasulullah pun tidak hanya mengajarkan bagaimana cara beribadah kepada Allah, tapi Rasulullah juga mengajarkan bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah, bagaimana cara kita berakhlak kepada sesama manusia, dan bagaimana cara kita berakhlak terhadap diri kita sendiri. Kita mudah memahami bagaimana berakhlak dengan orang lain, menata kata, menata sikap, tidak dengki, tidak iri, tidak mengkhianati, tidak takabur, itu biasa. Yang sering dialpakan oleh banyak umat muslim adalah bagaimana caranya berakhlak terhadap diri sendiri. Apa itu? Ketika dirinya merasa lebih mulia dari orang lain, ketika dirinya merasa dialah yang paling top dibanding orang lain. Itu sisi hal yang meninggikan diri dibanding orang-orang lain. Ada sisi yang terlalu merendahkan diri. Kita adalah orang yang paling hina, akhirnya membuat kita putus asa. Itu pun juga tidak boleh. Rendah hati bukan berarti rendah diri. Rendah hati tidak boleh membuat kita berputus asa. Akhirnya semua yang ada dalam potensi diri kita jadi minder untuk mengungkapkannya. Karena tasawuf itu bukanlah barang asing, bukanlah sesuatu yang datang dari luar, dan itu memang sudah ada potensi dari dalam diri kita. Maka semenjak ulama salaf, bahkan semenjak Rasulullah SAW sampai ulama masa sekarang terus melestarikan kurikulum akhlak, kurikulum tasawuf. Bahkan tokoh muslim, ulama dari kalangan mazhab Hanbali, mungkin di antara kita mengenal yang namanya Syekh Ibnu Taimiyah, kita mengenal, yang dianggap oleh sebagian orang anti tasawuf, itu salah besar. Syekh Ibnu Taimiyah, beliau memiliki karya Majmu' Fatawa juz 10 dan juz 11 itu khusus membahas tentang tasawuf. Intinya tasawuf itu untuk menata diri.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pada akhir zaman nanti akan muncul sekelompok orang yang membaca Al-Quran, dia mempelajari Al-Quran, namun bacaannya tidak melewati tenggorokannya, mentok di kerongkongan. Maksudnya apa? Bagian bawah itu ranah qalbu, ranah akhlak, ranah menata akhlak. Ketika Al-Quran dan hadis tidak sampai di ranah akhlak, maka Al-Quran dan hadis tidak memberi pengaruh positif pada diri orang tersebut. Maka seringlah kita mengalami merasa diri lebih baik, merasa ibadah kita jauh lebih baik dari orang lain. Mengapa? Karena mentok di tenggorokan. Itu maksudnya Rasulullah SAW menyatakan di akhir zaman mereka membaca Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran, sampai-sampai kalian, kata Rasulullah, ketika kamu membaca Al-Quran, beribadah di samping mereka, kalian bakal merasa minder. Mengapa? Karena saking hebatnya bacaan mereka. Namun sayangnya Rasulullah mengatakan, namun Al-Quran itu tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Tenggorokan ke bawah itu adalah ranah akhlak, tenggorokan ke bawah adalah ranah spiritual. Jadi tak menyentuh, Al-Quran hadis tak menyentuh ranah itu. Akhirnya muncullah muslim yang keras, bukan tegas. Tegas beda dengan keras. Keras keras kepalanya. Nggak ada yang benar di mata dia kecuali dia. Yang lain salah. Ajaran Rasulullah tidak demikian. Coba kita perhatikan. Suatu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jadi perbedaan pendapat itu sudah ada terjadi pada masa sahabat. Jangan dikira perbedaan pendapat itu baru muncul pada masa ulama-ulama mazhab. Suatu ketika Rasulullah mengutus para sahabatnya ke kaum Bani Quraidah. Bani Quraidah itu kaum Yahudinya di sekitar Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Aku mengutus kalian dan nanti kalian jangan melaksanakan sholat asar kecuali ketika sudah sampai di Bani Quraidah. Akhirnya satu kelompok ini melakukan perjalanan menuju Bani Quraidah. Mendekati waktu maghrib, terjadilah dua kubu sahabat yang pada awalnya berbarengan berjalan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kelompok mereka memilih sholat sebelum sampai di Bani Quraidah. Mengapa? Karena waktu asar mau habis, sebentar lagi akan masuk waktu maghrib. Satu kelompok lagi tetap memilih berpegang kepada teks dari ucapan Rasulullah, sholatnya di Bani Quraidah, sholat asarnya setelah sampai di Bani Quraidah meskipun waktu maghrib sudah masuk. Mengapa kelompok pertama lebih memilih sholat sebelum waktu maghrib sampai, sebelum waktu maghrib masuk dan sebelum sampai di Bani Quraidah? Mengapa mereka seakan-akan melanggar sabda Nabi? Nabi menyuruh sholatnya kalian itu nanti kalau udah sampai di Bani Quraidah, tapi mereka melaksanakan sholat belum sampai di Bani Quraidah, sholat asar. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktunya sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Akhirnya karena waktu asar sudah ditentukan, mereka sholat pada waktu itu. Mereka berpegang kepada zahir Al-Quran. Oke. Sekarang kelompok yang kedua, sholatlah mereka ketika sampai di Bani Quraidah padahal waktu asar sudah habis. Akhirnya mereka mengqadha sholat asar. Sebelum terjadi hal ini mereka sempat dialog, mendiskusikan, kita harus sholat di sini. Enggak, kita harus sholat nanti Bani Quraidah kalau udah sampai. Karena Rasulullah bilang begitu. Enggak bisa, waktu sholat mau habis. Muncul dua kubu sahabat lah. Akhirnya
Setelah balik dari tugas delegasi ke kaum Bani Quraisyah, keduanya saling mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau bersabda seperti ini, maka kami melakukan sholat asar di Bani Quraisyah meskipun waktunya sudah habis. Dan satu simpulan kelompok ini, mereka tidak mengindahkan sabda engkau, tapi mereka tetap melaksanakan sholat asar padahal belum sampai di Bani Quraisyah. Rasulullah tersenyum, Rasulullah membenarkan keduanya. Padahal yang sholat belum sampai di Bani Quraisyah seakan-akan menentang sabda Rasulullah. Tapi mereka mampu beristidlal, mengambil dalil dari Al-Quran. Sahabat yang tetap sholat di Bani Quraisyah mengambil dalil dari sabda Rasulullah secara zahirnya, dan itu tetap dibenarkan oleh Rasulullah. Nah, kelompok yang pertama tadi yang sholat di perjalanan belum sampai di Bani Quraisyah, memahami sabda Rasulullah, bukan Bani Quraisyahnya itu yang dimaksud, tapi bersegeranya. Yang dimaksud dari sabda Rasulullah itu bukan inti sholat di Bani Quraisyahnya itu. Maksud Rasulullah adalah segeranya itu. Nah, itu yang dimaksud dengan pemahaman sahabat kontekstual, memahami maksud, makna tersirat. Sahabat yang sholat di Bani Quraisyah memahami yang tersurat. Keduanya dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah salah satu cikal bakal adanya perbedaan pendapat dari kalangan sahabat dalam memahami dalil. Dan itu hal biasa. Ketika kita dalam satu lingkaran sabda, kita dalam satu lingkaran Al-Quran, jangan pernah saling merasa lebih baik. Maka antar mazhab pun tidak boleh merasa saling lebih baik. Jika mazhab Hanafi, penganut mazhab Hanafi merasa lebih baik dari mazhab yang lain, batal kehanafiannya, karena Imam Hanafi tidak seperti itu orangnya. Ketika mazhab Maliki merasa lebih baik dari mazhab-mazhab lain, maka batallah kemalikiannya, karena Imam Malik tidak seperti itu. Begitupun mazhab-mazhab yang lain. Ketika kita merasa lebih baik, apalagi merasa lebih berjasa kepada orang lain, lebih merasa berjasa terhadap Islam, bahkan ancamannya bahaya sekali, Bapak. Dalam riwayat sahih Imam Al-Bukhari ada diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik meriwayatkan, suatu ketika ada orang Nasrani pada masa Rasulullah, ia masuk Islam. Ketika masuk Islam, dia belajar surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia dekat kepada Rasulullah. Dia diajari oleh Rasulullah, talaki kepada Rasulullah, talaki Al-Baqarah dan talaki Ali Imran. Dan ini periode Madinah. Akhirnya dia menjadi salah satu penulis wahyu, meskipun hanya sebentar. Salah satu penulis wahyu dari kalangan mu'allaf. Dia tuliskan beberapa ayat Al-Quran. Namun pada akhirnya dia meninggalkan Islam. Setelah di luar Islam, dia berkata kepada seluruh teman-temannya, kaumnya, dia berkata, Muhammad itu taunya ilmu Muhammad sekarang ini itu karena jasa saya yang menuliskan. Karena saya menuliskan wahyu, maka Muhammad jadi tahu. Kalau bukan karena saya, Muhammad gak bakalan tahu. Allah wafatkan orang itu, Allah matikan orang itu, dikuburkan. Ketika ditinggalkan oleh mereka yang menguburkan, maka jenazahnya itu dimuntahkan lagi oleh tanah. Lafazathul ardu, dimuntahkan oleh tanah. Dilihatlah oleh kaumnya, dituduh pula Nabi Muhammad. Ini pasti kerjaan Muhammad sama sahabat-sahabatnya, karena nggak suka dia balik lagi ke Nasrani. Dikuburin lagi lebih dalam dari yang pertama. Ditinggalkan lagi, lafazathul ardu, dimuntahkan lagi oleh bumi. Akhirnya mayatnya nyampe lagi ke pembukaan. Kelompok mereka datang lagi.
Lagi-lagi Nabi Muhammad dan para sahabat itu ini pasti perbuatan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Dikuburin lagi semampu mereka, bahkan lebih dalam yang pertama, kembali dimuntahkan oleh bumi. Akhirnya mayatnya tergeletak lagi di permukaan, seperti ada ledakan dari kuburannya. Entah Allah ciptakan di dalam itu berupa gas sehingga menjadi sebab meledaknya tanah. Akhirnya mayatnya tergeletak di atas. Disitulah mereka tahu sepertinya ini bukan kerjaan manusia. Umat-umat itu kaum-kaum mereka. Apa sebab? Yang pertama, di samping kemurtadannya ada satu kalam yang menunjukkan kesombongannya. Kalau bukan Muhammad, kalau bukan karena aku, maka Muhammad tidak akan tahu. Ma yadri Muhammadun illa bisababi anni qad katabtu lahu. Inilah ungkapan seorang itu. Muhammad tidak tahu ilmu pengetahuan melainkan karena sebab akulah yang menuliskannya. Itu pula lah yang diwariskan, bahkan bukan diwariskan ya, yang diwarisi oleh Azazil. Azazil, bosnya iblis, yang merasa dialah lebih baik daripada Adam alaihissalam, merasa zikirnya sudah banyak, lama bersama Allah Subhanahu wa taala, berzikir selama 70.000 tahun, sehingga pangkatnya lebih tinggi daripada Jibril alaihissalam, sehingga dialah saat itu makhluk yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun satu yang menjatuhkan dia, kibriya, merasa sombong, merendahkan orang lain, merasa jasadnya lebih baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api ya Allah, engkau ciptakan Adam dari tanah. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Jadi paham aku lebih baik dari dia, aku lebih baik dari dia. Itu paham iblis. Maka jadilah kita umat dengan segala kerendahan hati, merasa bahwa kita ini bukanlah orang yang bisa apa-apa kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada jasa kita sama sekali terhadap agama ini kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran spiritual itulah yang dibentuk, yang diajarkan dalam kurikulum tasawuf. Kesadaran spiritual tidak disusun dalam akidah. Kesadaran spiritual tidak disusun dalam fikih. Kesadaran spiritual disusun dalam ilmu pengetahuan yang bernama tasawuf. Orang yang bertasawuf disebut dengan sufiyah. Maka Syekh Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, ketika beliau menyaksikan ada orang yang terlalu gampang menyalahkan sufi, dan satu sisi ada orang yang terlalu fanatik kepada sufi, dikritik oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Dalam kitab beliau Majmu' Fatawa ini, Ibnu Taimiyah mengatakan, memberikan sikap pribadi beliau, bagaimana sih sikap kita terhadap sufi dan tasawuf. Dalam Majmu' Fatawa volume 11, beliau mengatakan, wa li ajli ma waqa'a fi katsirin minhum min al-ijtihad wa at-tanazu'i fihi tanaza'a an-nasu fi tariqihim. Karena munculnya pro kontra terhadap sufi dan tasawuf pada masa beliau, Ibnu Taimiyah wafat tahun 728 Hijriah, lahir tahun 661 kalau tidak salah. Jadi lahir abad ke-7 Hijriah, wafat abad ke-8 Hijriah. Syekh Ibnu Taimiyah, mazhabnya Hambali. Karena melihat fenomena itu di lingkungan beliau, maka beliau menyampaikan kalam. Yang pertama, ada satu kelompok, kata Ibnu Taimiyah, ta'ifatun dhammat as-sufiyyata wa tasawwufa. Ada satu kelompok yang selalu mencela sufi dan selalu mencela tasawuf. Wa qalu innahum mubtadi'un kharijun 'anis sunnah. Mereka, kelompok yang pertama ini, menganggap kaum sufi itu ada ahli bid'ah. Ini Ibnu Taimiyah ngomong lah, bukan ulama Syafi'iyah. Ibnu Taimiyah yang ngomong. Kharijun 'anis sunnah. Mereka para sufi itu sudah keluar jauh dari sunnah.
Sampai-sampai mereka itu wa naqala an ta'ifatin minal a'immah bidzalika minal kalam ma huwa ma'ruf. Sampai-sampai segala senjata ucapan-ucapan para ulama mereka keluarkan untuk menghujam tasawuf, untuk menghantam para sufi. Mereka keluarkan semua argumen-argumen mereka untuk menghantam sufi dan tasawuf. Itu yang pertama. Jadi kelompok ekstrim dalam menolak tasawuf. Namun ingat, ada juga kelompok ekstrim terlalu gampang menerima tasawuf atau kaum sufi pasti segala-galanya dan tak pernah salah. Apa kelompok itu? Yang kedua, wa ta'ifatun ghalat fihim. Ada satu taifah yang hulu terhadap sufi. Sampai-sampai wadda'u annahum afdalul khalqi. Sampai-sampai mereka mengklaim bahwa mereka lah makhluk yang paling afdal di muka bumi ini. Wa akmaluhum ba'dal anbiya. Mereka mengklaim sufi itulah yang paling sempurna setelah nabi. Lalu apa kata Ibnu Taimiyah? Wa kila tarafai hadhihi umuri dhamin. Dua kelompok ini tercela. Punya sikap Ibnu Taimiyah salah satu imam dalam mazhab Hambali yang mana ucapan-ucapan beliau sering digunakan untuk menghantam tasawuf. Tapi inilah sikap Ibnu Taimiyah sebenarnya. Ibnu Taimiyah mengatakan ada kelompok yang begitu gampang menyalahkan tasawuf dan ada kelompok yang begitu terlalu fanatik kepada tasawuf. Lalu beliau berkomentar, wa kila tarafai hadhihi umuri dhamin. Dua kelompok ini tercela. Apa kesimpulan dari Ibnu Taimiyah? Was-shawabu annahum mujtahiduna fi ta'atillah. Yang benar, kata Ibnu Taimiyah, yang benar mereka itu sedang berijtihad dalam taat kepada Allah. Kama ijtahada ghairuhum min ahli ta'atillah. Sebagaimana para ulama lain juga sedang bersungguh-sungguh berupaya berijtihad untuk taat kepada Allah. Maka ahli tafsir berupaya taat kepada Allah dengan tafsirnya. Ahli hadis berupaya taat kepada Allah dengan ilmu hadisnya, dengan hadisnya. Ahli akidah berusaha taat kepada Allah dengan khidmat kepada akidah. Ahli fikih berupaya taat berkhidmat kepada agama, kepada Allah dengan ilmu fikihnya. Begitupun dengan ahli tasawuf. Mereka pun sedang berijtihad, berupaya taat dengan spiritualnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah semuanya mencapai goal? Ibnu Taimiyah mengatakan fa fihimus sabiqul muqarrabu bihasbi ijtihadi. Di antara mereka ada yang sampai sukses dalam proses perjalanannya itu. Wa fihimul muqtasidul ladzi huwa min ahli yamin. Ada yang pas-pasan aja. Dia bisa melaksanakan kewajiban, dia bisa melaksanakan yang sunat. Alhamdulillah. Dia memiliki sifat semangat, spirit untuk taat kepada Allah. Ada rasa cinta kepada Allah. Dia melaksanakan yang wajib. Alhamdulillah. Ini pula yang pernah diwariskan, yang disampaikan oleh para sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ketika aku melaksanakan yang wajib-wajib saja ya Rasulullah, dan aku tinggalkan yang haram, apakah aku bisa masuk surga ya Allah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa. Rasulullah menjawab menghibur orang itu, bisa. Padahal yang ditanyakan oleh sahabat ini, seandainya saya hanya melakukan yang wajib-wajib saja bagaimana ya Rasulullah? Saya tinggalkan yang dilarang aja gimana Rasulullah? Apakah saya bisa masuk surga? Bisa, kata Rasulullah. Lalu orang ini berjalan, terus berjalan dari Rasulullah. Dia balik lagi kepada Rasulullah bertanya, apakah saya akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala? Sejenak yang pertama dia bertanya kepada Rasulullah, pertanyaan secukupnya dan amalan yang secukupnya saja. Kalau istilah orang dagang itu balik modal lah. Balik modal. Yang penting lakukan yang wajib-wajib, udah selesai. Enggak ada yang sunatnya, yang penting enggak ngelakuin yang Allah larang. Kita lakuin yang wajib, yang sunat enggak dilakuin. Oke, itu balik modal. Tapi tiba-tiba dalam perjalanan dia balik lagi pada Rasulullah. Apakah aku akan ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata
dalam perenungannya, dalam perjalanan yang singkat itu, dia berhasil menaikkan spiritualnya. Dia menaikkan spiritualnya dari yang tadinya tidak berurusan dengan pandangan Allah, maka pada akhirnya dia memandang, merasakan, apakah dengan itu saya akan dipandang oleh Allah. Itu persoalan spiritual. Jadi bapak-bapak, ketika di dalam hati kita sempat terpikirkan, apakah ibadah saya selama ini diterima oleh Allah ya? Apakah saya taubat selama ini bakal diterima oleh Allah? Itu spirit kita sedang naik. Spirit kita sedang naik. Nah. Kemudian apa kata Syekh Ibnu Taimiyah? Meskipun sufi itu orang yang mempoles, merawat spiritualnya, boleh enggak dia salah? Ya boleh, manusia biasa. Manusia biasa. Qad yajtahidu fayukhti. Bisa jadi seorang sufi itu salah dalam proses istihad ketasawufannya. Sebagaimana ulama fikih pun terkadang bisa salah. Ahli akidah pun bisa salah. Maka sufi pun bisa salah. Karena mereka baik ulama ahli akidah, ulama ahli fikih, ahli tasawuf, itu bukan nabi, bukan maksum, biasa. Justru manusia itu paripurnanya ketika dia salah. Kalau manusia merasa tak pernah salah lagi, disitulah dia mulai menggunakan hal-hal yang terlarang bagi dirinya. Yang tak pernah salah itu adalah yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Al-kibriya'u ridai. Al-kibriya'u ridai. Kibriya sifat yang layak menyombongkan diri, sifat yang layak untuk narsis, sifat yang layak untuk mencuri pandang orang lain. Itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Cukuplah yang narsis itu Allah. Kita enggak ada pantas-pantasnya di tetap manusia. Culiklah pandangan Allah. Bagaimana cara menculik pandangan Allah? Kita lihat dulu, ketika Allah memandang kita, apanya kita sih yang dipandang oleh Allah? Yang ditatap oleh Allah dalam diri kita itu kalbu kita. Kalbu kita yang ditatap oleh Allah. Allah enggak peduli bagaimana keturunan kita. Kita berasal dari keluarga mana? Kita berasal dari suku apa? Kita berasal dari nasab yang mana? Habibkah? Bukan Habib, sama saja bagi Allah. Kita punya ilmu yang banyak sedikit, bagi Allah enggak masalah, enggak penting. Yang Allah pandang itu adalah kalbu seseorang, kalbu yang bening, kalbu yang jernih, kalbu yang bening, yang di dalam kalbu itu hanya ada nama Allah, hanya ada nas asma Allah. Allah akan tatap itu kalbu-kalbu kita yang ada diisi dengan nama-nama Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan cemburu jika kalbu kita diisi dengan sesuatu selainnya. Ketika di dalam hadis ihsan disebutkan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jangan khawatir kalau seandainya kita tak mampu menatap Allah ketika ibadah. Jangan khawatir, Allah tetap menatap kita. Apanya kita yang ditatap oleh Allah, lagi-lagi kalbu kita yang ditatap oleh Allah. Maka kita tidak akan bisa munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau kita dengan penampilan serba tampak orang yang alim, yang soleh, yang pakai selendang, rida, pakai peci, pakai koko, Allah tak bisa ditipu. Tak bisa ditipu Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya sih kita menipu manusia? Tampil membebani diri dengan segala kepalsuan di hadapan manusia, itu beban. Tampil apa adanya. Kalau memang kita seperti ini, suka dengan penampilan seperti ini, karena kita memang suka aja, udah. Bukan karena menyembunyikan aib kita di hadapan orang. Ungkapkanlah aib kita ke hadapan Allah, dan berpakaianlah kita karena kita suka dengan pakaian itu, bukan dalam rangka menampilkan kita adalah orang yang lebih baik dari orang lain, kita orang yang layak dipandang oleh orang lain, bukan. Kembalikan, curhatkan segala kekurangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang ditatap oleh beliau adalah kalbu kita.
Berarti kolbu adalah wilayah privat antara Allah dan makhluknya. Kolbu kita adalah wilayah privat, ruangan privat antara Khalik dengan makhluknya. Ibu-ibu yang menikah punya suami, kira-kira kamar itu wilayah privat. Tiba-tiba ibu-ibu yang balik dari kerja dari pasar, tiba-tiba suaminya main dengan wanita lain di dalam kamar. Nauzubillah min dzalik. Rela enggak itu? Bapak-bapak yang pulang kerja, tahu-tahunya istrinya di rumah bersama laki-laki lain yang bukan mahram di kamarnya wilayah privat. Itu cemburunya bukan main, bahkan marah, bahkan yang tidak mampu mengendalikan emosinya bisa nyawa atau itu bisa melayang. Dan itu terjadi, sering kita dengar di televisi. Tidak hanya orang yang masuk penyusup itu yang dibunuh oleh orang itu, bahkan pasangannya itu juga menjadi korban oleh si pasangannya yang cemburu. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih cemburu daripada cemburu hamba terhadap hambanya. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sayang daripada sayangnya hamba terhadap sang hamba yang lain. Suatu ketika dalam peperangan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang ibu kehilangan anaknya di tengah peperangan yang berkecamuk. Sehari dua hari anaknya tak kunjung ketemu, tak kunjung dilihat oleh sang ibu. Karena peperangannya ada jeda-jeda istirahatnya, ada gencatan senjatanya. Pada hari yang ketiga akhirnya sang anak bertemu dengan sang ibu. Terlihatlah dari jauh oleh si ibu itu anaknya. Si anak pun menatap kepada sang ibunya. Keduanya saling berlari, berpacu, mendahului siapa yang pertama mendekat. Melihat itu keduanya saling menangis, maka para sahabat pun menangis melihat kondisi haru tersebut. Lalu Rasulullah bersabda, "Ma abakakum?" Apa yang membuat kalian menangis? Kata Rasulullah. Kami menangis ya Rasulullah karena melihat begitu cintanya sang ibu kepada sang anak, betapa rindunya sang anak kepada sang ibu. Rasulullah bersabda, tahukah kalian sayangnya Allah terhadap hamba jauh lebih dahsyat daripada sayang si ibu kepada sang anaknya. Kalau Allah seperti itu, apakah pantas kita mengkhianati Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kita pasti kita memiliki nurani. Kita tidak akan mengkhianati pasangan hidup kita. Sang suami tak akan mengkhianati istrinya tak akan mengkhianati suaminya. Yang Allah yang jauh lebih sayang kepada makhluknya tidak pantas kita khianati. Maka salah satu pengkhianatan terhadap Allah Subhanahu wa taala bukanlah hanya persoalan syirik saja. Itu hal biasa, sangat jelas, sangat gampang kita deteksi. Seorang tiba-tiba menyembah berhala, itu hal biasa. Biasa dalam artian gampang terdeteksi. Namun pernah enggak kita mendeteksi dalam qalbu kita, meletakkan sesuatu lebih dari segala-galanya dibanding Allah Subhanahu wa taala? Kita letakkan dunia sepenuhnya dalam qalbu kita. Kita kotori qalbu kita dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu apa yang mengurusi masalah ini? Itulah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuflah yang mengurusi masalah ini. Maka karena ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang sejalan dengan ilmu fikih, ilmu tasawuf itu ilmu yang sejalan dengan ilmu akidah, maka dia tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kapan kita belajar tasawuf? Semestinya semenjak kita belajar hukum Islam. Kapan semestinya kita bertasawuf? Ya semenjak kita belajar akidah. Jangan lagi ada pemahaman, nanti sajalah kalau saya umur 60 tahun barulah belajar tasawuf. Sekarang yang kulit-kulitnya aja dah, syariat aja, sholat aja. Memangnya sholat itu tidak ada ruhnya? Apakah sholat itu hanya persoalan kita takbir dengan segala kekosongannya, kita bersedekah dengan segala kekosongannya, kita sujud dan masih membawa takabur di hati kita? Apakah seperti itu? Artinya semenjak berfikih, semenjak itu pula lah bertasawuf. Semenjak berakidah, semenjak itu pula lah bertasawuf.
Semenjak kapan berakidah? Semenjak berfikih. Semenjak kapan berfikih? Semenjak berakidah. Semenjak kapan berakidah? Sejak bertasawuf. 3 sejalan. Makanya dalam hadis Rasulullah yang ditanya oleh Sayyidina Jibril itu, hadisnya enggak terpisah. Ihsan, Islam dan ihsan. Iman, Islam dan ihsan. Jibril tidak memisahkan, Rasulullah tidak memisahkan, dan langsung disabdakan satu majlis yang sama, dihadiri para sahabat, satu majlis yang sama. Lalu mengapa kita pisahkan pada jeda-jeda waktu tertentu? Sekarang nanti saya sholat aja lah, puasa aja lah, ya udah nggak apa-apa aja. Nanti tasawuf udah mau mati aja. Syukur kalau umur masih panjang. Tasawuf itu ruh ibadah. Tasawuf itu sebagaimana dikatakan di awal tadi. Tasawuf itu bukan benda asing, bukan. Tasawuf itu sudah terbawa dalam ibadah kita. Kita sadar atau tidak itu tergantung kitanya. Sholat kita itu simbol-simbol tasawuf. Kalau persoalan fikih itu hanya persoalan gerakan. Fikih itu perbuatan, gerakan-gerakan fisik, keputusan-keputusan, itulah fikih. Takbir kita itu simbol tasawuf. Allahu Akbar kata kita. Kalau kita sadar, yang memiliki kesadaran spiritual, kalau Allah memang maha besar, maha agung, maka akulah maha hina, akulah maha kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum sholat kita pun melakukan conditioning sebelum sholat. Kita lakukan conditioning sebelum sholat. Maka jangan sampai kita kalau masuk di dalam shaf tiba-tiba Allahu Akbar. Kita pasang adab kita. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Minta ridha dulu kepada Allah. Minta izin dulu kepada Allah ketika akan masuk kepada mihrab ubudiyahnya, mihrab salatnya. Minta izin dulu. Tempat di mana kita akan salat itulah mihrab kita salat. Minta izin dulu kepada Allah. Mengapa kita kalau masuk kantor ketemu orang penting, kita melakukan conditioning penampilan, kita melakukan conditioning gestur, gerakan tubuh sebaik mungkin. Kita lakukan hal-hal yang tidak merusak pandangannya. Kita tampil dengan segala profesional mungkin, tapi di hadapan Allah kita tergesa-gesa, kita terburu-buru. Ketika sampai di dalam shaf, Allahu Akbar. Kita mau marah dengan siapa sebenarnya? Maka yang diajarkan oleh sebagian para ulama kita, Bapak-bapak, Ibu, ini bisa diamalkan. Tapi ini bukan bagian dari sholat ya. Ini hanya kalimat baik. Kalimat baik yang bisa dilakukan kapan saja, diucapkan kapan saja, dan juga bisa dilakukan, diucapkan sebelum kita akan sholat. Tapi ingat, ini bukan bagian dari sholat. Kalau kita anggap ini bagian dari sholat, maka bid'ah lah dia. Ini bukan bagian dari sholat. Ketika kita berada di tempat sholat, mau sholat di rumah, sholat di masjid, baca syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa inti dari syahadat ini? Kita singkirkan kesyirikan-kesyirikan yang tak kita sadari dalam kalbu kita, antara sholat yang pertama dengan sholat yang tadi. Memperselingkuhkan Allah dalam hati kita, itu kan kesyirikan-kesyirikan batin yang tak kita sadari. Kita syahadat lagi supaya kalbu kita itu bersih. Setelah kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang kita minta ridha kepada Allah. Ridhoi aku sebagai hamba ya Allah untuk menghadap kepada Engkau ya Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Baca itu kalimat. Kita sudah minta keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Kita beribadah bukanlah karena hebatnya kita. Kita beribadah adalah karena izin dari Allah. Kalau Allah tidak izinkan, kita tak akan mampu sholat. Maka kita minta doa kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami, bantulah diriku yang lemah ini untuk beribadah kepada Engkau ya Allah, untuk menyembah Engkau ya Allah, supaya ibadah kami pantas Engkau tatap ya Allah. Baca doa itu, syahadat,
kemudian raditu billah, kemudian Allahumma a'inni. 3 itu sudah cukup. Lalu di saat takbir, dalam takbir kita baca niat. Tentang niat itu perlu diulang lagi Bapak Ibu. Jangan dipahami niat itu ketika kita berdiri usolli salat subhi raka'ataini. Bukan itu yang niat. Yang niat itu yang di dalam hatinya itu. Ketika takbir, Allah lisan mengucapkan takbir, dalam hati baca niat. Karena mau ulama manapun, di fikih mazhab manapun, yang namanya niat itu mahalluha al-qalb, tempat niat itu hati. Nah, kalau yang kita baca sebelum membaca salat, sholli fardhu, itu pengantar atau pemandu niat. Dan ingat, itu bukan bagian dari sholat, itu hanya pemandu saja, dan itu bukan bagian dari sholat. Yang sebenar-benarnya niat itu adalah ketika kita takbir Allah, dalam kalbu kita mengatakan, mengucapkan niat. Bisa dengan bahasa kita. Kalau tidak hafal dengan bahasa Indonesia, bisa dengan bahasa Arab, kita bisa berniat dengan bahasa Indonesia. Itu ketika takbir, lisan mengucapkan takbir, kalbu berniat. Soal apa yang kita lakukan? Lillahi ta'ala. Di dalam niat pun sudah ada simbol-simbol tasawuf. Apa? Komitmen lillahi ta'ala. Komitmen karena Engkau ya Allah. Komitmen karena Allah, bukan komitmen karena ini wajib ya. Kalau udah wajib ya udah, kalau selesai ya sudah. Bukan komitmen karena wajib, karena Allah. Emangnya kalau enggak wajib kita enggak mau sholat lagi? Jadi orang yang melakukan ibadah bukan karena wajib, maka ada nilai plus bagi orang tersebut. Iya, dia sholat itu wajib, tapi dia beribadah karena cinta kepada Allah, ada nilai plusnya. Dibuktikan dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi tentang seorang hamba yang sholat sunat. Ini hukumnya sunat, secara fikih sunat. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Akan tetap senantiasa di antara hamba-hambaku, kata Allah, yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dia tetap bertakarub kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunat. Enggak ada dorongan, enggak ada tuntutan karena ini wajib, kalau enggak dilakukan berdosa, enggak. Ibadah itu sunat, enggak ada ancaman kok kalau ninggalin. Hatta uhibbah, sampai akhirnya aku mencintai, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku cinta kepada dia. Mengapa? Karena dia beribadah bukan karena ada keterpaksaan. Dia menyembah ubudiyah kepadaku bukan karena takut siksaan, bukan, karena dia cinta kepadaku sehingga dia melakukan ibadah yang sunat sekalipun semampunya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ketika aku sudah cinta kepada dia, maka aku jaga pandangannya, akulah langsung yang menjaga pendengarannya, akulah yang langsung menjaga tangannya supaya tidak digunakan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Akulah langsung yang menjaga langkah-langkah kakinya. Yang namanya pecinta, seseorang yang mencintai pasti akan menjaga kekasihnya. Maka orang yang sudah mampu beribadah kepada Allah bukan karena keterpaksaan, maka cinta Allah berlabuh kepada orang tersebut. Allah jatuh cinta kepada orang tersebut, maka dia akan menjadi kekasih Allah. Ketika sudah menjadi kekasih Allah, Allah akan selalu bimbing, Allah akan selalu jaga. Maka seringlah kita melihat orang yang Allah cintai, maka hidupnya tenang. Meskipun sedang diguyur kekayaan yang banyak, dia tetap tenang. Meskipun dalam kondisi pas-pasan, dia tetap tenang. Tenangnya orang yang sedikit harta adalah ketika dia tidak gelisah dengan pas-pasan itu. Tenangnya orang kaya adalah ketika tiba-tiba Allah tarik kekayaan itu, dia biasa saja. Laisa lana, bukan harta aku, bukan aku, Allah yang memiliki. Jangankan harta yang berbentuk benda itu, simpanan itu, bahkan diriku sendiri adalah milik Engkau ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku milik Allah. Inna, sesungguhnya,
Dalam bahasa Arab ungkapan inna itu ungkapan kuat. Sesungguhnya kami. Dalam bahasa Indonesia aja kita udah bisa merasakan bahasanya. Beda antara sesungguhnya kami dengan kami. Kami milik Allah, biasa aja. Tapi dalam ungkapan itu Allah mengajarkan inna, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Diri kita milik Allah, ibadah kita pun milik Allah. Ketika ibadah kita milik Allah dan Allah yang mengaktifkan power kita sehingga untuk bisa beribadah, maka pantaskah kita merasa bangga dengan ibadah yang mana pemiliknya Allah sendiri? Allah sendiri memberikan kekuatan kita untuk mampu beribadah. Apakah pantas kita berbangga dengan ibadah yang itu sebenarnya pinjaman dari Allah? Maka kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di manakah kita mempelajari hal seperti ini? Di tasawuf, bukan di fikih, bukan di akidah. Nah, ketika kita sholat menghadap kiblat, kita rasakan dalam diri kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ruku, kita rasakan bahwa diri kita sedang rendah di hadapan Allah. Ketika kita sujud, kita rasakan bahwa betapa hinanya wajah saya ini, bahkan disamaratakan dengan ujung kaki, bahkan lebih rendah dibandingkan belakangnya kita. Apa hebatnya kita? Ternyata di hadapan Allah tersungkur. Maka munafiklah orang ketika dia sedang sujud. Ketika dia sujud, dalam hatinya tetap merasa lebih agung, lebih baik daripada orang lain, lebih baik bahwa segala-galanya karena dia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Betapa munafiknya kita jika sampai seperti demikian. Maka ketika tasyahud pun kita menyapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Selanjutnya, Assalamu alayka. Apa makna assalamu alayka? Salam kepada engkau. Engkau itu kata ganti orang kedua atau orang ketiga. Orang pertama itu aku. Kamu, engkau orang kedua. Dia, mereka itu orang ketiga. Orang kedua itu adalah orang yang di hadapan kita. Kalau kita tidak mampu secara hakikat merasakan Rasulullah betul-betul hadir, kita rasakan seakan-akan Rasulullah hadir di hadapan kita. Kita ucapkan assalamu alayka dalam tasyahud. Bisa kita merasakan kehadiran Rasulullah? Itu kalam itu bukan kalam asal-asalan dipilih oleh Rasulullah dalam salat. Salam kepada engkau. Rasulullah pun ingin kita merasakan beliau hadir. Rasulullah itu ingin umatnya peka bahwa beliau itu ada. Rasulullah akan sedih jika kita lupa pada beliau. Rasulullah sedih ketika kita lupa pada beliau, padahal beliau sendirilah akan menjemput kita di akhirat kelak dengan syafaatnya. Ketika kita terkopoh-kopoh, kita dalam kondisi sulit, dalam kondisi yang mencekam, dijemput oleh Rasulullah. Bahkan saat beliau wafat, kalam yang mengucapkan umatku, 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 itulah kalam Rasulullah. Rasulullah tidak mengucapkan la ilaha illallah Bapak ketika mau wafat. Rasulullah tidak mengucapkan la ilaha illallah ketika wafat. Mengapa? La ilaha illallah sudah mendarah daging dalam diri Rasulullah. Fisik, spiritual dan ruh sudah menjadi bentuk la ilaha illallah, sehingga semuanya adalah bentuk la ilaha illallah. Tak perlu kalam lagi, tak perlu ucapan lagi, karena hakikatnya sudah menyatu dalam diri beliau. Itulah sebagai penjawab kenapa sih Rasulullah tidak mengucapkan la ilaha illallah ketika wafat. Bukankah beliau sendiri bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah maka dia masuk surga. Itu untuk kita. Tapi beliau sang pemegang tauhid itu sendiri, sang rasul yang dirinya adalah bentuk ketauhidan itu sendiri, tak perlu lagi berkalam. Jati dirinya adalah jati diri tauhid. Nah, di mana kita mempelajari bab ini? Itu di tasawuf. Dan tasawuf itu sebetulnya sudah ada di dalam diri kita, Bapak. Jadi ketika ulama menuliskan kitab tasawuf, ketika para kiai, para ulama di pesantren, majlis-majlis manapun menjelaskan tentang tasawuf, sejatinya mereka itu bukan membawa bingkisan kepada kita, sesuatu benda yang lain kepada kita, bukan.
Mereka itu sedang mengikis gerak-gerak yang ada dalam kalbu kita supaya tasawuf itu muncul dalam hati kita. Sudah ada di dalam. Kalau kita ingkar pada tasawuf, berarti kita ingkar pada salah satu komponen jati diri kita, apa? Islam, iman, dan ihsan. Iman itu hakikatnya sudah ada dalam diri kita sejak azal itu, sejak persaksian ruh itu. Dan Islam itu pun sudah ada bawaannya dalam diri kita. Sebagaimana ihsan pun sudah ada bawaannya dalam diri kita. Karena kita masuk ke dunia, maka terhijablah kita dengan segala syahwat, segala macam keinginan yang tidak Allah inginkan, segala godaan-godaan yang ada dalam diri kita. Terhijablah, terhalanglah kita dari itu semua. Maka itulah yang dicoba dibuka oleh para ulama kita. Tasawuf, iman, dan Islam itu ibarat cahaya di dalam bola lampu. Ibarat cahaya dalam bola lampu, ada kacanya, ada sumber cahaya yang di dalam. Kacanya itu kira-kira kalau dioles ini sama pakai ekor kuali, apa bubuk ekor kuali, diolesin ke lampu, kira-kira cahaya keluar nggak apa? Paling cuma sedikit ya, sedikit gitu. Sedikit keluarnya, panjang cuma sedikit, nggak bisa menerangi. Dia mungkin cuma bisa menerangi dirinya sendiri. Nah, itulah yang dilakukan oleh para ulama kita. Dibuka, dikikis, akhirnya cahaya keluar. Berbentuklah cahaya akhlak, terbentuklah cahaya budi pekerti, terbentuklah cahaya keindahan, terbentuklah cahaya ketawaduan, cahaya kerendah hatian, cahaya semuanya kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya milik Allah. Kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan dalam bab tasawuf. Barangkali itu ya, Bapak, untuk kajian tasawuf sementara ini. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh keluar dari bahasa. Oh, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf jika apa yang saya tanyakan itu mungkin ditanyakan oleh jemaah yang lain. Mungkin yang lain dia dengarkan. Terima kasih. Yang ingin saya tanya ada dua, Bu ya. Yang ini karena ini masih menggelar pikiran saya. Yang pertama, saya pernah dengar atau melihat di suatu YouTube yang disampaikan oleh seorang ulama juga, yaitu Buya. Beliau mengatakan bahwa piknik ketika di Borobudur itu haram hukum. Sementara kita tahu bahwa Borobudur itu punya dua fungsi, di samping tempat ibadah agama Buddha juga tempat wisata. Ya, sementara di sana ada inamal dunia, kita mau apa di sana? Kalau kita datang ke Borobudur, haram hukumnya, tentunya kita masuk ke gereja dengan haram. Bagaimana kalau saya tukang AC, saya tukang servis AC, saya tukang cat bangunan, apakah seharam masuk ke gereja dan mengerjakan itu? Ya, jadi pertanyaan pertama adalah apakah betul haram hukumnya masuk ke Borobudur? Dia bertanya. Karena saya orang Magelang, mungkin dari Pak Sam juga sering ke Magelang, jadi saya sering pulang ngajak anak-anak ke sana. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah dari saya dari YouTube juga ada yang mengatakan pertanyaan ini, seperti apakah Islam Nusantara itu? Karena ada yang mengatakan di YouTube juga bahwa Islam Nusantara itu lebih kafir daripada kafir. Sementara Buya sendiri menurut saya adalah Islam Nusantara. Karena yang saya tahu Islam Nusantara gabungan antara syariat agama Islam dengan budaya Nusantara. Buya bersorak pakai pensi. Nusantara. Budaya Nusantara. Impor malah. Nah, oke ini berpensi. Orang Bangladesh ada berpensi, orang Indonesia, orang Nusantara berpensi. Gabungan itu. Kemudian kalau di sekitar Polres ini ada budaya. Kalau besok mau menikahkan anaknya, entar malam dia ada namanya malam angkat. Dia dibaca bacaan Yasin, tahlil. Nah itu apa juga bertentangan dengan agama kan enggak? Apakah dia lebih kafir dari kafir pada udah haji, udah umrah dan sebagainya? Ya jadi yang saya tanyakan seperti apa sih Islam Nusantara itu?
orang kafir yang sekali bersahabat tidak muslim kok. Kita tiap kali bersahabat dikatakan lebih kafir daripada yang kafir. Jadi mohon pencerahan atas dua ini karena dua-duanya hati saya masih mengalir. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak. Langsung aja. Yang pertama piknik. Piknik dalam bahasa Arab itu siyahah. As-siyahah. Sahih ada ini teman dari Damaskus. Piknik siyahah, jalan-jalan. Ya. Wes adalah hukum siyahah di Borobudur. Beliau pernah berkunjung juga. Nah, benar tadi yang Bapak katakan innamal a'malu binniyat itu hadis itu penting. Apakah kita menjadikan jalan-jalan itu bagian ritual agama kita untuk menuju mengagungkan agama Buddha? Apakah itu maksud kita? Atau tujuan kita untuk menggali sejarah? Siyahah, bahkan siyahah murni, siyahah jalan-jalan bahasa Arab lagi. Pariwisata murni itu bagian dari tadabbur. Ternyata ada loh dulu kelompok sebelum Islam masuk ke Indonesia. Itu bagian cara menuntut ilmu juga. Kalau kita mempersoalkan masalah itu kan bagian simbol ibadah orang. Sayyidina Umar bin Khattab ketika sampai di Istanbul pun masuk gereja. Apakah dia mengagungkan agama itu? Tidak. Itu bagian penyebaran juga. Dan kalau masalah siyahah pariwisata itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama selama tidak melakukan hal-hal yang khusus dalam agamanya atau konsep pengagungan agama itu. Karena saya mengagungkan agama yang bangun Borobudur ini. Kalau itu tujuan kita, maka kita melakukan kesalahan fatal agama. Rasanya kaum muslim tidak pernah deh lihat seperti itu. Yang masuk jalan-jalan Borobudur itu karena itu nggak ada. Karena murni pariwisata. Dan itu biasa. Banyak ulama-ulama yang ziarah ke Firaun, ke Sphinx, ke piramid. Apakah mereka dalam rangka beribadah di situ? Mahasiswa Al-Azhar yang unik itu terkadang ada kelompok-kelompok. Teman-teman sekarang kan teman saya juga nggak boleh ziarah-ziarah ke makam wali-wali di Mesir itu, makam Imam Syafi'i, makam Imam Ahmad Al-Badawi, makam Imam Masyuti, nggak boleh. Tapi mereka ziarahnya ke piramid. Nah, itu kebalik. Nah, kalau kita pergi jalan-jalan ke Borobudur bukan ta'ziman lidini agama orang membangun Borobudur, maka itu murni sebuah jalan-jalan. Enggak usah kita menandai sesuatu yang bukan dari bagian agama, kita seret pada agama. Terkadang kita ini kan genit beragama. Maaf ya Bapak ya kata-kata saya. Genit beragama itu maksudnya gini. Padahal asalnya sebuah perbuatan tidak bukan bagian dari agama, tapi dia tarik-tarik. Itu enggak boleh, itu haram, itu bagian agamanya. Lah kita saja enggak menjadikan itu bagian dari agama. Enggak ada ulama menjadikan itu bagian dari agama. Kok dia sendiri menarik-narik? Kita aja merasa menarik, dia tarik sendiri. Enggak boleh, beragama tidak boleh seperti itu. Ada kaedahnya, ada prosedurnya, ada usul fikihnya, ada fikihnya, ada hadisnya. Bagaimana cara menggali dalil Al-Quran dan hadis? Enggak langsung tiba dapat kitab hadis ketemu hadis langsung dibacain hukumnya gini, haram, ini bid'ah. Enggak boleh. Ada kaedahnya. Enggak gampang jadi ulama itu. Kalau gampang menjadi ulama itu ngapain sih Imam Syafi'i mengarang kitab Al-Qum? Ngapain sih Imam Syafi'i mengarang kitab Ar-Risalah? Kitab Ar-Risalah kitab usul fikih. Kitab yang menyusun bagaimana kita berdalil, menggali dalil Al-Quran sehingga tersajilah hukum dengan apik, sehingga tak muncul kekacauan di tengah umat Islam. Kan ada alurnya, ada kaedahnya, muncullah kaedah-kaedah, muncullah konsep-konsep hukum. Dan hadis yang pertama tadi dibacakan di awal kajian tadi, hadis Bani Quraisyah, itu sahabat sudah mengaplikasikan bagaimana cara memahami sabda. Sabda Rasulullah satu loh. Gak boleh kalian sholat kecuali ketika telah sampai di Bani Quraisyah. Apakah sabda Rasulullah itu bersayap? Enggak. Sabda Rasulullah itu satu, jelas kok.
salat asar kalian kalau sudah sampai di Bani Quraisyah. Namun ada sebagian sahabat yang memiliki kecerdasan sesuatu, memiliki kecerdasan lebih. Dia mampu menangkap maksud Rasulullah. Oh, maksudnya adalah untuk bersegera ke Bani Quraisyah. Artinya, ketika pun kita sholat sebelum sampai Bani Quraisyah, sementara waktu maghrib sudah mau masuk, itu tidak melanggar sabda Rasulullah yang tadi. Ada kaidah-kaidahnya. Kalau semuanya asal memegang kitab Sahih Bukhari, memegang Sahih Muslim, langsung jadi mufti, langsung jadi ahli fatwa, apa gunanya si ulama? Jadi ulama aja semuanya. Ada kaidahnya. Jadi dokter aja ada kaidahnya. Ini bapak pilot, ada kaidahnya kan, bapak? Ya, ada kaidah-kaidahnya menjadi sopir pesawat itu. Emangnya kita bisa penumpang belakang duduk dan jadi sopir? Ada kaidahnya, ada ilmunya. Ketika keilmuan kedokteran tak satu pun yang berani merecokinya, tapi ketika keilmuan agama yang itu hanya diwariskan oleh Rasulullah kepada pewarisnya, direcoki oleh orang yang bukan ahli waris. Ilmu itu warisan Rasulullah. Rasulullah adalah sang pewaris. Sang penerima ulama adalah ahli warisnya. Orang yang di luar mengambil warisan dan dia bukan ahli waris, itu mencuri enggak? Maling agama. Dia bukan ahli waris Rasulullah dan tidak ada hubungannya dengan Rasulullah sebagai yang mewarisi. Dia tidak punya hak mengambil warisan. Ketika orang yang tidak punya hak mengambil warisan, dia ambil itu, dia ikut-ikutan. Dia mencuri enggak itu? Mencuri. Maka serahkan ilmu itu kepada ulama. Allah Rasulullah pernah bersabda, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad illa biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu itu secara tiba-tiba hilang, disulap bim salabim hilang. Enggak. Allah hilangkan ilmu itu sedikit-sedikit dengan mewafatkan para ulama. Sehingga yang terjadi apa? Para umat menampilkan diri mereka, bahkan mencari orang-orang yang bukan pewaris para ulama. Dia meminta fatwa kepada orang itu. Dan orang itu berfatwa, fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Dia berfatwa tanpa ilmu, maka dia sesat dan menyesatkan. Ini secara umum ya Pak ya, enggak menyentuh personal-personal para ulama, tidak. Secara umum itu pelajaran buat diri kita. Ketika itu bukan wewenang kita, jangan pernah sentuh, itu saja. Kalau kita sentuh yang bukan wewenang kita, maka terjadilah kekacauan. Di kantor-kantor aparat, ketika dia memegang suatu bukan wewenangnya, bisa kacau. Di kantor kepolisian, di kantor TNI, semuanya, dimanapun, sesuatu yang bukan wewenang dia ketika dia pegang bisa hancur. Agama pun demikian. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Yang kedua, Islam Nusantara ya Pak. Ya, Islam Nusantara. Saya menjawab sebagaimana guru saya menjawab, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub. Islam Nusantara kalau kita pahami, kita perlu memberikan perspektif. Jika kita pahami Islam Nusantara, di situ ada yang dihadapkan di Islam di Nusantara, itu jelas tidak ada masalahnya. Jelas tidak ada masalahnya. Hanya itu persoalan tempat. Tapi ingat, Islam itu memiliki unsur-unsur fleksibilitas. Ada wilayah mahdhah. Wilayah mahdhah itu wilayah agama yang tak bisa diganggu-gugat. Ada wilayah ghairu mahdhah yang sifatnya fleksibel, bisa diakulturasikan. Dan ketika diakulturasikan bukan berarti adat itu menjadi agama, bukan. Agama bisa menyatu, nanti menyerap merasuk kepada adat dan budaya setempat selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan bentuk masjid pun bagian dari arsitek-arsitek yang sebetulnya bukan diajarkan Nabi juga. Emangnya kubah itu berasal dari Nabi Muhammad yang mengajarkan? Enggak, kubah masjid itu bukan dari Islam. Di Sumatera Barat, Masjid Raya Sumatera Barat itu masjid Nusantara, Bonjong. Mana ada masjid ala Nabi seperti itu? Itu bagian akulturasi. Bertentangan enggak dengan agama? Enggak ada bertentangan dengan agama. Kalau yang dimaksud Islam Nusantara itu adalah mengubah sesuatu yang sudah paten di dalam agama, dilakukan dalam bentuk
adat, misalnya kita bikin sebuah sholat, ketika memberikan sesajen itu hilang, sholat sesajen, itu parah. Sholat sesajen enggak ada. Kecuali kalau betul-betul niatnya karena sholat hajar, sholat sunat mutlak, itu masalahnya tipis. Kalau bikin fitnah jangan bikin, itu aja. Jadi agama fikih itu hanya bukan persoalan teks, bukan hanya soal penyajian, bukan hanya soal melakukan, tapi ada hal lain yang perlu ditinjau, yaitu kepekaan sosial. Ketika hal yang kita lakukan di tengah masyarakat, kita memunculkan fitnah enggak? Kita nih, kalau kita pakai sarung, Bapak, pergi ke Amerika atau pergi ke negara Eropa, pengalaman guru saya di kampus, dia tiba-tiba pakai sarung, enggak ke Amerika, ternyata ke daerah Arab. Dia pakai sarung, diketawain. Kamu perempuan ya? Pakai sarung. Prof. Aizumadi Azra, dia pakai sarung di situ, di Arab. Kamu perempuan ya gitu. Artinya, ada yang dimaksud dalam konteks pakaian, ada yang disebut oleh Rasulullah sebagai libasus syuhrah, pakaian kepopuleran yang tidak biasa di masyarakat setempat. Masyarakat setempat sudah cukup nih, sudah tertutup auratnya. Kita memakai sesuatu untuk menonjolkan kemasyhuran, kepopuleran, maka pakaian itu akan menghujam kita sendiri. Maka masalah pakaian, guru saya Prof. Ali Mustafa Yaqub, guru beliau juga di Faiz, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub Allahu yarham, memberikan 4 konsep pakaian. Itu sudah cukup untuk menjalankan syariat Islam, bahwa pakaian itu sudah merupakan pakaian Islam. 4T. Apa 4T? Pertama, tutup aurat. Yang kedua, tidak menyerupai lawan jenis. Yang ketiga, tidak ketat. Yang keempat, tidak transparan. 4T itu udah pakaian Islami. Nggak mesti pakai gamis panjang, nggak mesti. Nggak mesti gini juga. Pakai celana jeans, pakai baju kaos oblong, nutup aurat sopan, itu sudah Islami, sudah nutup aurat. Tinggal nanti kepantasan ketika kita bersunyi bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebagian ulama itu Bapak, ketika mereka beribadah, memang dia menyediakan jubah tersendiri ketika bersendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam mihrab mereka itu dia punya imamah, punya sorban. Dia juga punya jubah panjang, itu di bahasa Arab itu jilbab. Jilbab bahasa kita yang dipakai ibu. Sebenarnya jilbab itu baju panjang itu. Nah, betul-betul itu bagian jilbab itu. Bapak pakai jilbab dalam bahasa Arab. Nah, ada lagi jubah. Dia pakai imamah, dia pakai rida lagi, dia bersunyi dengan Allah, dia pakai pakaian itu. Tapi kalau dibawa nih ke pasar nih, pasar apa sih yang dekat sini? Pasar Bengkok situ ya, itu jauh ya. Kalau tidak belanja pakai gituan, nggak boleh, itu libasus syuhrah, nggak boleh. Yang terakhir tadi masalah anak ya. Ibadah yang dilakukan sebelum prosesi mau anak dilahirkan, mau khitanan, apapun yang akan terjadi pada anak besoknya, apapun yang akan dilakukan sebelumnya, dilakukanlah di ritual ibadah sunat. Itu bagian mubah, bagian mustahabbat, bagian sunat, bagian taqarrub ila Allah. Kan di situ kita memberikan sedekah, berbagi pada orang lain. Kalau ada yang melarang, kita tanya dalilnya, apa dalil larangannya? Selagi tidak melarang garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, kita tidak boleh melarang. Orang yang melarang yang tidak dilarang oleh agama, dialah pelaku bid'ah itu. Apa yang dilarang oleh agama atau yang tidak pernah agama melarang, agama diam di situ. Wa ma sakattu anhu min ghairi isyan fa huwa rahmatul lakum. Apa yang aku diamkan, kata Rasulullah, itu sebagai rahmat bagi kalian, dan itu bukan karena lupa. Itu sebagai rahmat bagi kalian, kata Rasulullah. Diamnya Rasulullah itu maksudnya adalah sesuatu yang sifatnya fleksibel, tidak bertentangan dengan garis-garis besar haluan fikih. Bukan GBHN aja. Garis-garis besar haluan fikih Al-Quran dan Sunnah, dan terkonsep dalam ilmu usul fiqh, ilmu hadis, ilmu tafsir. Dan melahirkan ulama melahirkan kitab-kitab yang sangat besar, kitab undang-undang fikih.
selama tidak bertentangan dengan hal-hal yang bersifat mahdhah, maka itu termasuk hal yang sangat fleksibel sekali. Itu pula lah yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita yang masuk ke Indonesia. Dengan pintu ibadah yang fleksibel itulah mereka mendakwahkan Islam di Indonesia. Kalau seandainya mereka dulu masuk ke Indonesia dengan ibadah ketat, semuanya mahdhah, ini nggak boleh, itu nggak boleh, nggak akan seperti ini Indonesia. Umat muslim yang persentasenya jauh lebih banyak dibandingkan negara lain. Ini berkah tadarruj, berkah bertahapnya mendakwahkan Islam. Jadi kuncinya sederhana Bapak, selama tidak bertentangan dengan garis besar haluan-haluan fikih. Apa haluan fikih itu sih? Apakah semata-mata ayat yang tertulis bertentangan dengan ayat tertulis, bertentangan dengan hadis yang tertulis? Bukan itu. Ada ilmu usul fikihnya. Ilmu untuk menurunkan hukum-hukum dari kitab dan sunnah itu ada ilmunya. Dari Al-Quran dan sunnah muncul ilmu usul fikih. Untuk perangkat mengetahui bagaimana sih status hadis, ada ilmu hadis. Untuk mengetahui bagaimana sih tafsirnya yang benar, ada ilmu tafsir. Ketika turun dalam bentuk ilmu usul fikih, maka perangkat itu digunakan oleh ahli fikih, ahli jurisprudensi Islam, memunculkan yang namanya fikih. Fikih itu keputusan hukum. Ketika banyak masyarakat tak mampu lagi menguasai seluk-beluk fikih secara detail, maka ulama kembali menurunkan fikih itu, dikonsepkan, diciptakan sebuah teori, maka terciptalah al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Sebegitu apiknya ulama menyusun masalah agama, kurikulumnya jelas. Artinya apa? Tidak sembarangan kita berbicara agama, sebagaimana tidak sembarangan seseorang berbicara kedokteran. Coba aja masuk ke ruang dokter, masuk pasien, berpura-pura jadi dokter, salah resep, salah suntik, bukannya malah sembuh, malah nyahok gitu. Wallahu a'lam. Udah Pak Syam? Masih ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang bisa hadir karena terakhir kita bertemu di Kanjuran. Oh iya masih ingat. Makanya tadi itu udah asing tuh. Jadi saya itu ya. Kajian tasawuf itu kan jarang. Dikatakan jarang dibandingkan dengan kajian tafsir, hadis, fikih gitu kan. Iya. Jadi kita kan mau belajar tuh jauh seperti yang punya kadang lagi bulan sekali di Nabawi ya, dan di Masjid Raya di Karo masih sedikit lagi ada kata. Jadi apakah tasawuf ada di bidang ini? Apakah bisa kita gali sendiri kalau kita tidak sempat ataupun belum menemukan dulu gitu? Ya, maksudnya itu. Ya itu memang fakta ya Bapak. Mengapa sih zaman sekarang itu, bukan zaman sekarang ya, tasawuf itu selama ini dianggap tabu sehingga sedikit orang mengkajinya. Itu karena kesalahpemahaman selama ini bahwa tasawuf itu harus dipelajari kalau orang sudah matang syariahnya, matang fikihnya, matang akidahnya, baru tasawuf. Itu persepsi yang salah. Akhirnya orang takut memegang kitab tasawuf. Kita harus pahamnya. Kitab Al-Hikam yang kecil itu oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari itu ditulis oleh beliau umur 12 tahun. Kitab yang hikam yang dibahas oleh para ulama-ulama luar negeri, yang menjadi kitab pegangan tazkiyatun nafs bagi setiap orang muslim, dan dibahas oleh para ulama, para kiai di pesantren. Ternyata penulisnya umurnya 12 tahun saat itu. Kalau kita sekarang kita menyaksikan, nantilah tasawuf udah tua aja. Sejatinya kita sedang mengalami kemunduran spiritual. Kemunduran tidak hanya di bidang teknologi, spiritual pun mengalami kemunduran. Yang sejatinya tadi itu segitiga berjalan berbarengan, tapi segitiganya bawahnya dicopot. Akhirnya bola biliarnya berserakan. Aku jadi bola biliar. Bola biliar itu kan segitiga ya, akhirnya buat nata bolanya. Satu sisinya dicopot. Udah dua dulu aja dah.
Kalaupun diisi permukaan mejanya nggak datar, ya gelinding bolanya, nggak teratur. Nah, itulah penyebab mengapa tasawuf selama ini itu sedikit. Karena sedikit, menurut pengamatan Bapak sebetulnya banyak sih. Maka muncul pertanyaan, bisa nggak kita menggali dari diri kita sendiri? Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Bahwa di dalam diri kita itu ada sinyal-sinyal yang mengarahkan untuk itu. Kita saja yang kurang peka. Bahkan lingkungan itu mengajarkan kita bagaimana untuk bertasawuf, berakhlak. Alam ini Allah ciptakan supaya kita bisa mentadabburi. Adanya semut yang saling tolong menolong itu mengajarkan kita bagaimana bertasawuf untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Muawanah. Semut yang begitu-begitu mengambil makanan, ambil, dia balik lagi ke sarangnya, dia ambil lagi, mengajarkan kita bab sabar. Ada lagi hewan-hewan cicak di dinding, diam-diam merayap ketika nyamuk berterbangan, tidak hinggap. Tiba-tiba Allah hinggapkan nyamuk itu dekat dengan mulutnya. Apa yang diajarkan oleh cicak beragitan? Tawakal. Tawakal itu bukan pasrah, bukan. Tawakal itu meyakini Allah akan memberi. Itu yang tawakal. Meyakini Allah lah yang akan mengurus kita, itu yang tawakal. Tawakal itu bukan pasrah, bukan. Kalau tawakal seperti itu nggak usah makan, tunggu aja nasinya loncat. Bukan, ada ikhtiar. Ada lagi kita hewan-hewan tertentu yang mengajarkan kita tentang keridhaan. Kita melihat keteraturan kehidupan ini misalnya, itu sedang mengajarkan kita bagaimana menata. Nah, butuhkah kita seorang guru? Kalau tadi saya menjawab, bisa saja. Itu kan? Bisa saja kita memunculkan potensi tasawuf dalam diri kita, bisa saja. Dan mengapa bisa saja? Karena ada jalan lain untuk memunculkan si tasawuf dalam diri kita, yaitu berguru itu. Bapak salat subuh berkunut ya? Berkunut. Doa pertama apa? Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, tunjukilah aku untuk masuk dalam golongan orang yang Engkau tunjuki. Itu potongan doa mengajarkan kita pentingnya masuk ke golongan yang Allah tunjuki. Ketika kita tahu ada kelompok tertentu yang di situ begitu indah, kita ingin masuk ke wilayah tertentu, tapi kita tidak tahu jalannya, maka kita akan mencari sahabat yang pernah ke sana. Tunjuki dong jalannya. Itulah yang maksudnya Allahumma hdina fi man hadait. Banyak ternyata doa-doa yang kita lupa alfa tentang isinya. Doa pertama itu mengajarkan kita tentang pentingnya berguru. Tunjukilah aku untuk ikut di dalam orang yang kau tunjuki. Salah satu orang yang ditunjuki oleh Allah adalah guru kita yang mewarisi ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata terserah ilmu doa kunut pun mengajarkan kita tentang ridho dengan keputusan Allah. Jadi aib bagi orang penganut mazhab Syafi'i ketika subuhnya membaca kunut tapi tidak ridho dengan keputusan Allah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yu'ai wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man tabarakta rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qadait. Segala puji bagi Engkau ya Allah atas apa yang Engkau putuskan untukku ya Allah. Apapun keputusan Allah pada diri kita yang seakan-akan pahit apalagi manis, kita puji Allah, kita sanjung Allah, kita ridho kepada keputusan Allah. Jadi benar ya Bapak ya, aib sekali, sangat menjadi aib bagi kita sebagai Syafi'iyah yang berkunut. Namun orang ini tidak ridho dengan keputusan Allah, aib. Kita baca fanatik dengan kunut. Wah ini imam gak kunut nih, besok boleh jadi imam lagi. Ngaku-ngaku berkunut tapi gak ridho dengan Allah, sama aja. Repot misalnya. Jadi kita kadang makhluk yang sering lupa. Namanya juga insan. Insan kathirul nisyan. Insan banyak lupa. Alpa dengan bacaannya sendiri. Wallahu ta'ala. Tidak.
Satu, mohon diulangi lagi kemudian yang tadi sebelum sholat apa dari syahadat itu. Keduanya yang saya tanyakan, mohon pemaknaan dua kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat Rasulullah. Demikian apabila wabillahi wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sempat Bapak catat Dengan bahasa saya. ini saya mendengar dari guru saya juga dan guru Buya Rozi juga sama. Dan kalau Bapak ingin tambahan lagi riwayat dari Buya Rozi juga bisa. Insyaallah minggu depan beliau juga akan kesini. Insyaallah minggu depan atau bulan depan? Minggu depan. Bulan depan insyaallah. Yang pertama kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Ini yang pertama. Ini penting saya garis bawahi. Bacaan ini bukan bagian dari sholat. Kalau kita meyakini ini bagian dari sholat, maka itu bid'ah. Tidak boleh. Tidak ada Nabi mengajarkan itu bagian dari sholat. Itu murni kalimat thayyibah, kalimat baik, kalimat doa, dan bukan bagian dari sholat. Tapi mengantarkan kita untuk mengkondisioning diri untuk mantap berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hapuskan kesyirikan kita dalam kalbu kita, perselingkuhan hati kita selama ini antara sholat yang tadi dengan sholat berikutnya. Kita hapuskan, kita buktikan dengan syahadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita masuk kepada mihrab sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tutup mata itu lebih enak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita baca raditu billahi rabba. Aku ridha ya Allah. Aku ridha kepada Engkau ya Allah sebagai Rabbku, sebagai Rabb yang memerintahkanku untuk beribadah, sebagai Rabb yang telah mengajarkan untuk beribadah. Wa bil islami dina, Islam sebagai agamaku, tempat aku bernaung, tempat aku berpayung di agamamu ya Allah. Wa bi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Engkau ya Allah, pemberi syafaatku ya Allah. Minta ridha kepada beliau. Emangnya kita sholat kalau bukan karena Rasulullah, apa kita bisa sholat? Tidak bisa kita sholat kalau bukan karena beliau. Laula Sayyidina Muhammad ma shallaina. Kalau bukan karena Sayyidina Muhammad, kita tidak akan ngerti yang namanya sholat itu. Maka pantaslah Rasulullah mengatakan orang bakhil adalah orang yang ketika nama beliau disebutkan, dia terdengar nama beliau, tak satupun lisannya mengucapkan sholawat. Maka orang terkena sholawat itu adalah orang yang bakhil. Minimal dalam hati. Kalau kita nggak mau mengucapkan sallallahu alaihi wasallam dalam hati, oke, atau berbisik, itu akan muncul nur cahaya-cahaya dalam kalbu kita. Semakin banyak bersolawat, semakin kenal Rasulullah dengan kita. Wa Muhammadin nabiyya. Yang kedua, yang ketiga, ketika kita sudah bersyahadat dan minta izin keridhaan kepada Allah, kita bacakan doa Allahumma a'inni, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku ala dzikrik, untuk mengingat, untuk mengenang, untuk menyebut. Mengapa mengenang? Karena dahulu di alam ruh kita sudah pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di alam ruh kita sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang awalnya menyebut, maka besoknya mengingat. Ketika dia terus mengingat, maka dia akan bertemu dalam mengenang. Dan kita dahulu pernah bertemu dengan Allah, maka sejatinya selain kita mengenang dengan Allah Subhanahu wa taala, mengenang pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita terhijab lagi terhijab dengan fisik ini nih, terpisah dengan tingkah laku, terhijab dengan segala sifat-sifat jelek kita gak mampu lagi tembus bagaimana kondisi dulu sih, bagaimana sih kondisi dulu saya berhadapan dengan Allah, bersaksi di hadapan Allah. Akhirnya terhijab kan? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, untuk bersyukur kepada Engkau ya Allah. Segala macam gerakan kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, bersyukur karena Allah. Wa husni ibadatik, dan penyembahan dan ubudiyah kepada Engkau yang caranya baik ya Allah.
Kita minta ibadah yang cara yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu artinya apa? Sesuai lahir dan batin. Kalau sujudnya fisik, maka qalbu pun ikut sujud. Kalau lisan mengucapkan Allahu Akbar, maka hati kita mengucapkan, mengitikadkan bahwa diri kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak masanya lagi ketika kita satu baris dengan sahabat-sahabat kita satu saf. Kita gelisah ketika kaki kita ditempelin orang tua, biarin aja. Mau ditempelin sama teman-teman kita, terserah, nggak apa-apa, masalahnya apa sih? Ditarik-tarik lagi, jangan ditempelin, tak injek lagi, jangan itu. Lapangkan hati kita. Kalau kita ditempelin, mereka kan sedang berusaha juga mengikuti sunnah dengan cara pemahaman mereka. Dan itu memang ada kok dalilnya. Sama seperti sahabat yang tadi, sholatnya di Bani Quraisyah. Udah habis waktu Bani Quraisyah karena Nabi bersabda seperti itu apa adanya, dia memahami apa adanya. Nah, orang-orang seperti ini juga memahami hadis apa adanya, sama seperti itu. Ketika kaki kita ditempelin, nggak usah gelisah, biarin aja. Jangan ngangkang gitu. Itu wudu, ngangkang. Itu nggak sobek, Kalau sampai kita gelisah nih, kesel ya, dalam sholat kesel, udah bermasalah lagi sholat. Bersihkan hati kita mau sholat. Maka itu penting conditioning tadi. Udahlah, nggak masalahnya lagi kita bagaimana orang sholat sih sebelah. Saya kunut, sebelah nggak kunut sih. Malah ngurusin orang sebelah, ngapain, biarin aja. Kunut itu sunat, bukan rukun sholat, sunat dalam Syafi'iyah. Ya terserah. Yang nggak kunut pun juga gitu. Ini bid'ah di sebelah. Jangan gitu juga. Masalah khilafnya biasa. Kita lapangkan dada kita. Tapi antara yang berkunut dengan tidak berkunut lebih afdal yang melakukan ya. Lebih afdal yang melakukan. Sayang. Doanya bagus isinya. Doa bagus isinya. Bahkan ulama Saudi, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ulama itu ketika ditanya, wahai Syekh, bagaimana hukumnya kita makmum ketika imam membaca kunut sementara kita tidak beriktikad, tidak meyakini kunut itu sunat? Kata Syekh Utsaimin, kamu harus ikut mengaminkan, angkat tanganmu, mengaminkan. Jadi dalam sholat itu kita diajarkan kebersamaan, jangan egois dengan paham kita. Ini bid'ah, semoga pantang saya ikuti mereka gitu. Ini Syekh Utsaimin, ulama salafi sendiri, menyuruh kita mengaminkan. Sholat di belakang Imam Syafi'i, yang imam pengikut mazhab Syafi'i, aminkan kebersamaan. Tapi ketika Syafi'iyah berada di belakang orang tak kunut, jangan paksa kunut juga. Boleh ketika yang tidak, imam sudah sujud, boleh sejenak kita membaca kunut sedikit aja, nggak usah sampai selesai, kita ketinggalan satu gerakan lagi. Jangan imam ruku lupa kunut, dia amin sendiri. Allahumma hadina fi ma hadait. Itu kadang pernah kejadian, karena saya jadi korban. Maksudnya korbannya gini, saya Syafi'i lupa membaca kunut. Allahumma hadina fi ma hadait di belakang. Udah kunut aja sendiri belakang. Gak boleh juga, maksudnya lapangkan hati, pahami ini adalah khilafiyah dan jangan saling menyalahkan. Yang perlu disalahkan itu adalah ketika orang melanggar sesuatu yang disepakati secara agama, disalahkan. La inkara fi makhtulifa fihi. Enggak boleh mengingkari sesuatu yang diperselisihkan. Wa innamal inkaru ala ma ajma'a alaihi ulama. Akan tapi kita boleh mengingkari ketika ada pelanggaran terhadap sesuatu yang disepakati, yang diijma'kan oleh para ulama. Selama ada mazhab yang berkata ini A, B, C, nggak boleh mengingkari satu sama lain. Itulah akhlak salafus saleh dan disampaikan juga oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jangan menyalah-nyalahkan orang dalam perkara yang sifatnya furu'iyah. Nah, itulah pentingnya ulama menerangkan ini sifatnya furu'iyah, ini usul, ini enggak ada toleransinya, ini boleh toleransinya. Dan ibadah yang tidak boleh ada toleransinya, ibadah yang sifatnya usul itu sedikit dibanding yang furu'iyah. Ibadah yang sifatnya mukhtalaf diperselisihkan, amalan yang sifatnya diperselisihkan itu jauh lebih banyak
Mengapa? Potensi untuk kita bersatu dalam keseragaman itu jauh lebih banyak. Potensi kita untuk bersatu itu jauh lebih banyak daripada potensi kita untuk saling berpecah. Itu diajarkan. Tauhid, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Saya pernah mendengar dan pernah membaca syarah ini, dan lebih afdal untuk menjawabnya Abu Ya'rozi Hashim saja. Bapak simpan pertanyaan itu, yang dijawab kita tanya ke beliau. Enggak semuanya saya harus menjawab. Enggak. Ulama salaf menjelaskan ajrukum ala jawab, ajrukum ala, yang terlalu gampang jawabnya itu yang paling cepat masuk neraka tuh. Makanya saya kalau ada pertanyaan bisa mulai deg-degan gitu. Takut saya menjawab sesuatu yang bukan kompetensi saya, itu aja. Jadi Pak, saya skip pertanyaan itu, Bapak share, nanti besok bulan depan tanya ke Abu Ya'rozi. Ya, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Wallahu taala a'lam. Mohon maaf ya, ada tambahan nih masalah tentang yang tadi sedikit nih. Karena saya ada kejanggalan juga dari saya, karena saya seorang murabi tambahan selain daripada syahadat atau baca apa tuh tadi yang menamakan tata cara sholat itu baca meluas Sebelum takbir, sebelum itu wilayah Bapak itu ada kan yang mengajarkan sepanjang baca ini apa? Kopi orang tiga Muhammad dari Syaitan, orang tiga dari yang boleh kan membaca seperti atau yang dinamakan saya sering baca paling kalau sendiri gitu ya, baca ini ilahi anta maksudi wa ridwaka maghdubi abdihi mahabbataka wa ma'rifataka wa barakatuh alaihi. Kalau seandainya satu diri. Tapi kalau satu berjamaah, kata seorang murid saya, boleh diganti dengan secara ilahi anta maksudana wa ridwaka maghdubi abdihi mahabbataka wa ma'rifataka wa barakatuh alaihi wa seperti itu. Itu apakah selain daripada yang tadi dia baca itu boleh nggak secara baca yang itu? Banyak dibahas. Nah, saya sendiri tidak yang pertama kan saya sudah garis bawahi, dan itu bukanlah bagian dari sholat. Karena bukan bagian dari sholat, maka kalimat thayyibah itu fleksibel dilakukan. Mau kalimat thayyibah yang mana lakukan. Tapi jangan sampai nanti membaca doa mentang-mentang ada di ayat Al-Quran, kita baca doanya, padahal itu bukan bagian doa kita. Itu doa penduduk jahanam ketika minta diangkat dari neraka. Ada doa itu dibaca oleh teman-teman saya dulu. Penting ada nana, penting ada rombana-rombananya. Saya baca, dia koleksi doa-doa rombana. Ternyata itu doa ucapan penduduk neraka untuk minta dibangkitkan. Ya Allah, kembalikanlah aku kehidupan dunia supaya aku bisa beramal lagi di dunia. Penting ada rombananya. Jangan kita lihat dulu isinya. Jadi kalimat thayyibah, dan itu bukan bagian dari sholat, sangat fleksibel sekali. Apalagi itu kalimat mantap sekali, ilahi anta maksudi. Itu komitmen janji kita kepada Allah. Kadang di lisan gampang diucapkan. Mahabbah itu namanya sifat awam itu kan kadang-kadang isi hati kita tergantung, mudah-mudahan kita dimakrifatan bisa bermahabbah kepada Allah gitu tadi. Allah tujuan kita, Allah yang kita cari. Kita minta mahabbahnya supaya diberikan ma'rifat kepada ma'rifat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah kita jadi enak. Mau doa apapun enggak apa-apa. Tapi dengan etikat itu jangan dipahami itu bagian dari sholat itu aja. Kalau dipahami itu bagian dari sholat, dia doa. Anda itu persediaan kita aja mohon dilaksanakan kepada semacam kita baca Rabbi A'udzu bika min hamazatil syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun supaya bisa menghadirkan dalam hati kita bisa menatap Allah seakan-akan gitu kan. Itu aja ya. 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 BJP kalau jelas bisa ya. Terima kasih. Berakhirlah acara kita pada pagi hari ini, kajian tasawuf
tugas sehari-hari kita. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan orang-orang yang telah Allah tunjukkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengakhiri kajian kita hari ini, mohon izin saya untuk pimpin doa. Tadi sekalian. Baik, bahwa sekalian kita ini dengan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.